Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kisah orang Majus dengan persembahan yang mereka bawa menjadi satu buah kisah yang sangat populer ketika Natal tiba. Seperti kita ketahui bersama bahwa persembahan yang dibawa oleh orang Majus bukanlah persembahan sembarangan. Ketika persembahan yang mereka bawa ini berbicara tentang 3 pribadi dalam Kristus. Yang pertama, emas. Emas ini berbicara tentang sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia ini melambangkan Kristus sebagai Raja dalam hidup kita. Yang kedua yang dibawa oleh orang Majus adalah kemenyan. Kemenyan adalah salah satu campuran wewangian yang dibawa oleh para imam-imam Israel ketika mereka masuk ke dalam bait suci. Kemenyan berbicara tentang pribadi Kristus sebagai imam dalam hidup kita. Imam bersyafaat bagi umat-umat Israel. Artinya, Kristus bersyafaat bagi kita semuanya. Oleh karena itu, di saat ini kita selalu berdoa di dalam nama Yesus. Karena segala sesuatu dalam hidup kita sampai kepada Allah Bapa hanya lewat Kristus. Jadi, kemenyan berbicara tentang Kristus sebagai imam. Yang ketiga adalah mur. Mur adalah salah satu minyak yang dihasilkan oleh pohon mur yang digunakan oleh orang Israel untuk membalsami orang mati. Mur berbicara tentang pengorbanan Kristus yang mati menjadi Mesias bagi kita, sehingga melalui kematian Kristus hidup kita beroleh keselamatan. Jadi, minyak mur berbicara Kristus sebagai Mesias dalam hidup kita. Tapi pada tahun ini saya mendapat impresi yang kuat. Kita tidak hanya mengagumi kisah Majus, tapi kita juga harus belajar mempersembahkan persembahan yang dibawa oleh orang Majus. Di tahun 2021 nanti saya mendapat impresi, saya pribadi dan saya berharap teman-teman juga, supaya di tahun 2021 kita belajar mempersembahkan emas kepada Tuhan. Emas berbicara adalah segala sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Entah itu harta benda, entah itu talenta, entah itu waktu, mari kita persembahkan kepada Tuhan. Karena sekali lagi, ketika kita terbiasa memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan, saya percaya hal tersebut juga akan memberikan kita kemampuan untuk memberi yang terbaik buat orang-orang sekitar kita. Dan ketika kita selalu memberikan yang terbaik buat orang-orang sekitar kita, maka pada saat itulah nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Yang kedua yang kita persembahkan adalah kemenyan. Kemenyan berbicara tentang dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Kemenyan berbicara tentang imam yang masuk dalam bait suci, berbicara tentang keintiman, berbicara tentang syafaat. Yang pertama yang harus kita miliki adalah kita harus kembali merapikan jam-jam doa kita, merapikan saat teduh kita, membaca firman Tuhan lebih dalam lagi, meluangkan waktu lebih dalam lagi, sehingga kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, seperti imam dengan Allah Bapa, maka pada saat yang sama kita akan mampu melakukan tugas imam. Salah satu tugas imam adalah bersyafaat bagi umat Israel. Dan kita juga harus memiliki kesempatan seperti imam, yaitu bersyafaat bagi orang-orang sekitar kita. Kita harus bersyafaat buat keluarga kita yang belum kenal Tuhan, bersyafaat buat teman-teman kita dan lingkungan kita. Jadi, persembahkan juga kemenyan yang artinya hubungan yang intim dengan Tuhan dan juga bersyafaat bagi orang-orang sekitar kita. Yang ketiga yang kita persembahkan adalah mur. Mur melambangkan Kristus sebagai Mesias dan Kristus berkorban buat kita semuanya. Teman-teman, seringkali ketika kita telah memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita memiliki hubungan yang intim lewat Tuhan, lewat jam-jam doa kita dan syafaat kita, terkadang kita merasa itu sudah cukup. Tapi pada tahun 2021 ini, saya mendapat impresi, tidak hanya di situ saja. Kita harus terbiasa berkorban. Berkorban dan memberi adalah dua hal yang berbeda. Memberi adalah satu hal yang mungkin hanya sebagian kecil yang kamu berikan. Artinya ketika kamu melepaskan sesuatu, kamu tidak terlalu merasa kehilangan. Tapi berkorban adalah satu hal yang sangat besar.
Seperti Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengorbankan. Artinya, Tuhan mengorbankan anak satu-satunya. Artinya, ketika kamu melepaskan sesuatu, itu sangat menyakitkan buat kamu. Itulah yang disebut dengan pengorbanan. Begitu juga di tahun 2021. Saya tidak tahu apa yang menjadi hal terpenting dalam hidupmu. Mungkinkah engkau ada dendam kepada orang lain? Di tahun 2021, Tuhan minta engkau mengorbankan egomu, melepaskan pengampunan kepada orang lain. Karena dengan demikian, setiap kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bukankah kekristenan sendiri berbicara tentang bagaimana hidup kita semakin hari semakin disempurnakan seperti Kristus? Dan biarlah di malam Natal tahun 2020 ini menjadi perenungan buat kita bersama, supaya nanti di hari kemudian kita bisa seperti orang Majus, mempersembahkan 3 hal penting dalam hidup kita, supaya semakin hari kita semakin diserupakan dengan Kristus. Saya Andreas Matondang, sakelar.id mengucapkan selamat hari Natal buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.